Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai netralitas etik dalam kekuasaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atilia Fitrianti dengan NIM 1804218. Langsung saja kita kepada materinya. Nah, untuk yang pertama di sini ada netralitas etik dalam segi konsep, yaitu saat memiliki kekuasaan, maka bersikap netral merupakan salah satu syarat mutlak agar kekuasaan tersebut tetap adil. Sebagai manusia pada umumnya, dalam kehidupan, pertumbuhan serta perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini akan menentukan sifat, corak, serta penampilan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya yang menyebabkan perilaku seseorang berbeda dari yang lainnya. Lalu di sini ada faktor perilaku manusia menurut Supardi dan Arsyad tahun 2003. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Nah, di sini ada faktor internal yaitu yang pertama ada genetik atau keturunan, lalu selanjutnya ada sifat dan bakat individu, lalu yang ketiga ada kepribadian, lalu yang keempat ada agama dan kepercayaan, dan yang terakhir ada kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, faktor-faktor tersebut akan membedakan perilaku manusia dengan yang lainnya yang berlaku sejak anak-anak sampai dewasa atau tua. Dari foto-foto tersebut, biasanya sudah akan terlihat baik samar-samar maupun jelas atau nyata, seseorang itu mempunyai bakat apa, kepribadiannya bagaimana, apakah ia cerdas atau kurang cerdas, rajin atau kurang rajin. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor penunjang yang berasal dari luar diri manusia atau disebut faktor lingkungan. Faktor eksternal juga berada di sekitar kehidupan manusia atau ekosistem tempat individu hidup, tumbuh, dan berkembang, mempunyai peranan yang menentukan pula bagi kehidupan individu sebagai anggota masyarakat. Nah, perilaku yang berbeda dari individu akan tampak dari dua orang yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Pengaruh-pengaruh merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan dan turut menentukan corak perilaku seseorang manusia. Nah, di sini akan ada contoh dari faktor eksternal, yaitu kondisi sosial ekonomi yang ada jurang pembeda yang sangat lebar antara yang kaya dengan yang miskin, dan kondisi korupsi yang terjadi dalam negara dan kehidupan para pejabat atau pegawai akan mempengaruhi kinerja atau etos kerja seseorang. Nah, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak mempunyai gairah kerja atau prestasi sama sekali, bahkan keluar dari pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya netralitas dalam kekuasaan. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemegang kekuasaan atau biasa disebut dengan sebutan pemimpin adalah senantiasa bersikap positif. Bersikap positif di sini berarti netral. Pemimpin tidak boleh memihak kepada segelintir anggota saja. Nah, pemimpin juga harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan serta meredam kemungkinan negatif dari permasalahan tersebut. Jika anggota bersalah, maka jangan ragu-ragu untuk menegur serta mengarahkannya menuju kebaikan. Karena dengan bersikap netral, pemimpin mampu melihat suatu peristiwa dari segala sudut pandang. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang diambilnya haruslah keputusan yang terbaik bagi organisasinya, bukan berdasarkan dirinya, bahkan berdasarkan subjektivitas dirinya. Maka dari itu, jika seorang pemimpin sudah tidak netral lagi, dia sudah tidak layak menjadi pemimpin, karena hal tersebut bisa merugikan organisasi yang dia pimpin. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.